Apa yang lebih mengerikan dari kobaran api neraka? Bayangkan sebuah tempat di mana dinginnya begitu ekstrim, hingga tulangmu terasa hancur, hatimu membeku, dan setiap nafas adalah siksaan. Selamat datang di Zamharir, neraka yang tak pernah kau duga, tempat dosa-dosamu menjadi cermin yang menghukummu tanpa ampun. Ikuti perjalanan Ibrahim, seorang pedagang kaya yang terbangun di alam kematian, hanya untuk menemukan bahwa rahasia kelamnya telah menyeretnya ke dalam kedinginan abadi. Akankah ia menemukan jalan keluar atau tenggelam selamanya dalam es yang tak pernah mencair? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 1. Pendahuluan dan latar neraka. Zamharir dalam ajaran Islam, neraka bukan sekadar tempat penuh api yang membakar, tetapi juga tempat dengan berbagai bentuk siksa yang mengerikan, termasuk dingin yang membekukan. Salah satu neraka yang disebut dalam tradisi Islam adalah Zamharir, sebuah tempat dengan kedinginan ekstrim yang tak tertahankan. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan nama Zamharir secara eksplisit, konsep siksaan dingin ini dapat ditelusuri melalui ayat-ayat dan tafsir yang merujuk pada neraka, serta hadis-hadis yang menggambarkan variasi hukuman di akhirat. Situs resmi Kementerian Agama Indonesia, qurankemenag.go.id, menjadi rujukan utama untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang relevan, seperti Surah Al-Insan 71-13 dan Surah Ad-Dukhan 44-48, yang mengisyaratkan hukuman yang kontras dengan panas neraka. Kisah ini dimulai dengan seorang tokoh fiktif bernama Ibrahim, seorang pedagang kaya di masa Abbasiyah yang hidup di Baghdad. Ibrahim dikenal dermawan di mata masyarakat, tetapi di balik itu, ia menyimpan rahasia kelam. Ia menipu pelanggan, menimbun kekayaan secara tidak halal, dan mengabaikan hak fakir miskin. Ketika kematian menjemputnya dalam tidur, ia terbangun di alam barzakh, tempat jiwa menanti hari kiamat. Di sana ia mulai merasakan petunjuk akan nasibnya. Malaikat penjaga membawanya melewati lorong gelap menuju gerbang neraka, tempat yang ia kira hanya penuh kobaran api. Namun yang ia temui pertama kali bukanlah panas, melainkan hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Zamharir, sebagaimana dijelaskan dalam tradisi, adalah lapisan neraka yang diciptakan Allah untuk menghukum mereka yang dosanya berkaitan dengan kesombongan, ketidakpedulian, dan pengkhianatan terhadap amanah. Dinginnya Zamharir bukanlah dingin biasa, ia membekukan jiwa hingga ke inti, membuat tubuh terasa seperti pecah berkeping-keping. Ibrahim, yang selama hidupnya terbiasa dengan kemewahan dan kehangatan jubah sutranya, kini gemetar di hadapan angin Zamharir yang tak kenal ampun. Ia melihat jiwa-jiwa lain di sekitarnya, masing-masing menanggung siksa sesuai dosa mereka. Ada yang berteriak meminta air, tetapi yang datang hanyalah cairan dingin yang membekukan tenggorokan mereka. Al-Quran dalam surah Al-Insan 76-13 menyebutkan kontras antara kenikmatan surga dan penderitaan neraka. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan dan mata air. Tafsir dari ayat ini menunjukkan bahwa neraka adalah kebalikan dari kesejukan surga, termasuk dalam bentuk siksaan dingin yang ekstrim. Ibrahim mulai menyadari bahwa kedinginan ini bukan sekadar hukuman fisik, tetapi juga simbol dari hati yang membeku selama hidupnya, hati yang tak pernah tergerak oleh penderitaan orang lain. Setiap langkahnya di Zamharir terasa seperti menapaki kaca yang retak dengan suara derit yang menggema di telinga. Di bagian ini Ibrahim masih berusaha memahami mengapa ia berada di tempat ini. Ia teringat ayat-ayat yang pernah didengarnya di masjid, termasuk surah Al-Muddathir 74, 41-4. Apa yang memasukkan kamu ke dalam sakar? Mereka menjawab,
Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Kata-kata itu kini bergema di kepalanya, mengingatkannya pada zakat yang ia hindari dan sedekah yang ia tolak. Zamharir, dengan dinginnya yang tak berkesudahan, adalah cermin dari kehidupannya yang penuh ketidakpedulian. Saat ia melangkah lebih jauh, ia bertemu dengan seorang jiwa bernama Zaid yang mengaku sebagai mantan pejabat korup. Zaid menceritakan bahwa dingin Zamharir dirancang untuk mereka yang menyalahgunakan kekuasaan dan harta, membekukan hati yang telah lama mati rasa. Bersama, mereka berjalan menuju lapisan berikutnya dengan harapan menemukan sedikit kelegaan, tetapi yang mereka temui hanya siksaan yang lebih berat. Bagian pertama ini menutup dengan Ibrahim yang mulai merenungi dosa-dosanya sambil berdoa agar hukumannya diringankan, meskipun ia tahu bahwa keadilan Allah tak bisa ditawar. Bagian 2, perjalanan melalui lapisan Zamharir Ibrahim dan Zaid, kini melangkah lebih dalam ke dalam Zamharir, tempat yang semakin gelap dan dingin. Angin di sini bukan lagi hembusan, melainkan badai yang membawa serpihan es tajam, mengiris kulit mereka seperti pisau. Setiap langkah terasa seperti menapaki lautan kaca yang membeku, dengan suara retakan yang mengguncang jiwa. Al-Quran dalam surah As-Sajdah 32:14 mengingatkan, "Maka rasakanlah azab ini, karena kamu melupakan pertemuan dengan hari ini. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula." Ayat ini terasa hidup bagi Ibrahim, yang kini merasakan akibat dari kelalaiannya selama di dunia. Di lapisan ini, Ibrahim melihat berbagai bentuk siksaan yang disesuaikan dengan dosa masing-masing jiwa. Ada seorang pria yang dulunya menimbun makanan sementara tetangganya kelaparan. Kini ia dipaksa memakan es yang membakar tenggorokannya. Ada pula wanita yang menyebarkan fitnah dan kini lidahnya membeku setiap kali ia mencoba berbicara. Ibrahim mulai memahami bahwa Zamharir bukan hanya tentang dingin fisik, tetapi juga tentang menghidupkan kembali rasa sakit yang pernah mereka timbulkan kepada orang lain. Dinginnya Zamharir adalah metafora dari hati yang telah lama membeku, yang menolak kehangatan iman dan kasih sayang. Zaid, yang berjalan di samping Ibrahim, menceritakan kisah hidupnya. Ia pernah menjadi pejabat yang mengambil hak rakyat demi kemewahan pribadi. "Aku pikir harta itu akan menyelamatkanku," katanya dengan suara parau. "Tetapi sekarang aku hanya merasakan dingin yang tak pernah reda." Ibrahim mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Ia teringat bagaimana ia menipu pelanggannya, mengambil keuntungan berlipat tanpa memikirkan akibatnya. Surah Al-Baqarah 2:174 menggema di pikirannya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak memakan ke dalam perut mereka, melainkan api. Di tengah badai es, Ibrahim dan Zaid menemukan sebuah danau beku yang luas. Di permukaannya, ribuan jiwa terperangkap, tubuh mereka setengah tenggelam dalam es. Mereka berteriak meminta tolong, tetapi suara mereka tenggelam dalam deru angin. Seorang malaikat penjaga muncul dan berkata, "Ini adalah danau bagi mereka yang mengkhianati janji dan amanah. Dingin ini akan membekukan mereka hingga hari kiamat." Ibrahim teringat janji-janjinya yang tak pernah ditepati. Janji untuk membantu tetangga, janji untuk memperbaiki diri, janji untuk taat kepada Allah. Rasa bersalah menyelimuti hatinya, lebih dingin daripada es di sekitarnya. Saat mereka berusaha melintasi danau, Ibrahim tergelincir dan jatuh ke dalam retakan es. Dingin yang ia rasakan tak bisa digambarkan, seperti ribuan jarum menusuk setiap inci tubuhnya. Ia berteriak, tetapi tak ada yang mendengar. Zaid berusaha menariknya keluar, tetapi kekuatannya tak cukup. Di saat itu Ibrahim teringat doa yang pernah ia dengar. "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini." Namun ia tahu bahwa doa itu tak lagi berguna di tempat ini. Dengan susah payah, ia berhasil merangkak keluar, tetapi tubuhnya terasa hancur. Perjalanan mereka berlanjut ke sebuah gua di ujung danau. Di dalamnya, mereka menemukan jiwa-jiwa yang dipaksa duduk di atas singgasana es, dengan rantai dingin yang membelenggu tangan dan kaki mereka. Malaikat penjaga menjelaskan bahwa ini adalah hukuman bagi mereka yang sombong dan menolak kebenaran. Ibrahim teringat kesombongannya,
bagaimana ia merasa lebih baik dari orang lain karena kekayaannya. Ia mulai merasa bahwa Zamharir adalah cermin sempurna dari kehidupannya yang penuh dosa. Bagian kedua ini menutup dengan Ibrahim yang semakin tenggelam dalam penyesalan. Ia dan Zaid memutuskan untuk terus berjalan, meskipun mereka tahu bahwa setiap langkah hanya akan membawa mereka pada siksaan baru. Di kejauhan, mereka melihat cahaya, redup, bukan harapan tetapi pertanda lapisan Zamharir yang lebih dalam dan lebih mengerikan. Bagian 3, puncak siksaan Zamharir Ibrahim dan Zaid, kini tiba di lapisan Zamharir yang paling dalam, tempat yang disebut oleh malaikat sebagai inti Zamharir. Di sini, dinginnya mencapai titik yang tak bisa dibayangkan, seperti menghisap nyawa dari setiap pori tubuh. Cahaya redup yang mereka lihat sebelumnya ternyata bukan harapan, melainkan kilauan es yang memantulkan penderitaan ribuan jiwa. Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf 43, 44, 77 menggambarkan neraka. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka Jahannam dan mereka berteriak di dalamnya, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami." Namun, di inti Zamharir, teriakan mereka tak lagi terdengar, hanya keheningan yang memekakkan. Inti Zamharir adalah tempat bagi mereka yang dosanya paling berat, para munafik, pengkhianat besar, dan mereka yang menolak kebenaran meski telah melihatnya. Ibrahim, meskipun bukan munafik, merasa bahwa ketidakpeduliannya terhadap perintah Allah telah membawanya ke tempat ini. Ia melihat jiwa-jiwa yang dipaksa berbaring di atas hamparan es yang terus mencair dan membeku kembali, menciptakan siklus penderitaan tanpa akhir. Setiap kali es mencair, mereka tenggelam dalam air yang membakar dengan dingin. Setiap kali es membeku, tubuh mereka terperangkap dalam cengkeraman yang menghancurkan tulang. Di tengah lapisan ini, Ibrahim menemukan sebuah menara es yang menjulang tinggi. Di puncaknya, seorang pria yang ia kenal dari masa lalunya, seorang ulama palsu yang menjual ayat-ayat Allah demi keuntungan duniawi. Terikat dengan rantai es, pria itu berteriak, aku menyesal, tetapi suaranya lenyap dalam badai. Malaikat penjaga berkata, ia menipu umat dengan kata-kata manis, tetapi hatinya penuh kebohongan. Kini, dingin Zamharir membekukan lidahnya selamanya. Ibrahim gemetar mendengarnya. Teringat bagaimana ia sendiri pernah memanipulasi orang lain demi keuntungan. Zaid, yang semakin lemah, mulai kehilangan harapan. Apakah ada akhir dari ini? Tanyanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ibrahim tak bisa menjawab. Ia teringat surah Al-An'am, ayat 27. Sekiranya kamu melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, sekiranya kami dikembalikan ke dunia, niscaya kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Penyesalan itu kini terasa nyata, tetapi terlambat. Dingin Zamharir seolah menertawakan mereka, mengingatkan bahwa waktu untuk taubat telah berlalu. Di inti Zamharir, Ibrahim dan Zaid dipaksa memanjat tebing es yang curam. Setiap kali mereka hampir mencapai puncak, es di bawah kaki mereka runtuh dan mereka jatuh kembali ke bawah. Siksaan ini adalah simbol dari usaha mereka di dunia yang sia-sia karena tidak didasari iman. Ibrahim teringat bagaimana ia membangun kekayaannya dengan menipu, berpikir bahwa itu akan membawanya ke puncak kesuksesan. Kini, di Zamharir, ia menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi. Saat mereka beristirahat sejenak di dasar tebing, seorang malaikat muncul dan berkata, Zamharir adalah cermin hati kalian. Kalian membekukan kasih sayang, keadilan, dan keimanan di dunia. Maka kini kalian merasakan dingin yang kalian ciptakan sendiri. Kata-kata itu menghantam Ibrahim seperti badai es. Ia teringat wajah-wajah fakir miskin yang ia tolak, anak-anak, yatim yang ia abaikan, dan doa-doa yang ia tinggalkan. Rasa bersalah itu lebih menyakitkan daripada dingin Zamharir. Bagian ketiga ini menutup dengan Ibrahim yang mulai pasrah pada hukumannya. Ia dan Zaid duduk di tengah badai es, tak lagi berusaha melawan. Namun di kejauhan mereka mendengar suara gemuruh, pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Apakah itu harapan atau siksaan baru? Mereka tak tahu, tetapi mereka tahu bahwa di Zamharir tak ada tempat untuk bersembunyi. Bagian 4. Kesimpulan dan refleksi gemuruh yang didengar Ibrahim dan Zaid
ternyata adalah tanda peralihan ke fase baru siksaan di Zamharir. Mereka dibawa ke sebuah lembah luas, di mana jiwa-jiwa dipaksa menghadapi bayangan dosa mereka sendiri. Di sini, dingin Zamharir tidak hanya membekukan tubuh, tetapi juga jiwa, memaksa mereka untuk melihat kebenaran yang mereka hindari selama hidup. Al-Quran dalam surah Al-Mutaffifin 83:14 menyebutkan, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Lembah ini adalah manifestasi dari hati yang telah tertutup itu. Ibrahim melihat bayangan dirinya sendiri, seorang pedagang yang tersenyum kepada pelanggan sambil menipu mereka, seorang ayah yang mengabaikan anak-anaknya demi harta, seorang hamba yang melupakan Tuhannya demi dunia. Setiap bayangan itu berbicara, menceritakan dosa-dosanya dengan detail yang menyakitkan. Kau bisa menolong, tetapi kau memilih untuk mengabaikan, kata salah satu bayangan. Kau tahu kebenaran, tetapi kau memilih kebohongan, kata yang lain. Dingin Zamharir seolah memperkuat suara-suara itu, membuat Ibrahim tak bisa melarikan diri. Zaid di sisi lain menghadapi bayangannya sendiri, seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, yang mengambil hak rakyat demi kemewahan. Ia menangis, tetapi air matanya membeku sebelum jatuh ke tanah. Apakah ini akhirnya? Tanyanya kepada Ibrahim. Apakah kita akan selamanya begini? Ibrahim tak bisa menjawab. Ia teringat surah Al-Haqqah 69, 225, 227. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika aku tidak diberikan kitabku dan aku tidak mengetahui apa hisabku. Di tengah lembah, malaikat penjaga muncul kembali. Zamharir bukanlah akhir tetapi bagian dari keadilan Allah, katanya. Setiap siksaan di sini adalah cermin dari apa yang kalian lakukan di dunia. Dingin ini adalah hukuman bagi hati yang telah membeku, yang menolak cahaya iman. Ibrahim mendengarkan dengan hati yang hancur. Ia mulai memahami bahwa Zamharir bukan sekadar tempat, tetapi pelajaran. Meskipun pelajaran itu datang terlambat. Saat mereka berjalan meninggalkan lembah, Ibrahim merenungi hidupnya. Ia teringat saat-saat ketika ia bisa berbuat baik, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Ia teringat ayat-ayat Al-Quran yang pernah ia dengar, tetapi ia abaikan. Surah Al-Zalzalah 99:78 menggema di pikirannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kini ia melihat balasan itu dengan mata kepalanya sendiri. Kisah ini menutup dengan Ibrahim dan Zaid yang terus berjalan di Zamharir tanpa tahu kapan atau apakah siksaan mereka akan berakhir. Namun, di tengah dingin yang tak berkesudahan, Ibrahim mulai berdoa dalam hati, bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk mereka yang masih hidup di dunia, agar mereka tidak mengulangi kesalahannya. Zamharir, dengan segala kengeriannya, adalah pengingat bahwa keadilan Allah tak pernah meleset dan bahwa hati yang hangat dengan iman adalah satu-satunya perlindungan dari dinginnya dosa. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.